Kalau barang ini saya yakin ini sudah identik dengan ijazah-ijazah yang lain. Ya. Artinya sudah identik, sudah autentik karena diakui oleh UGM. Nah, proses sekarang kita masuk pada tahapan proses. Nah, proses ini beliau masuk gitu, ada terdaftar. Ya. Sampai apakah beliau betul kuliah? Sampai semester berapa tadi? 4. Ada. Tapi sampai ke sini ini adalah wewenang dari mereka yang mencari data. Nanti cross checknya kepada siapa? UGM. Betul. Yang berhak menilai ini adalah UGM, bukan Polri. Polri mencari keterangan dari UGM. Kalau betul masukan, karena pihak pelapor kan diperiksa ini. Mantan Kabar Eskrim, Komjen Purnawirawan Susno Duaji, mengatakan untuk membuktikan ijazah mantan Presiden Jokowi asli atau palsu sangat gampang. Susno Duaji memberi pandangannya menggunakan kacamata hukum terkait situasi ijazah palsu yang saat ini ramai diperbincangkan. Ia mengatakan, UGM adalah salah satu universitas yang kredibilitasnya sangat terkenal di Indonesia maupun di dunia internasional. Karena itu ia menyarankan agar pihak yang mempertanyakan keaslian ijazah ini datang langsung ke UGM. Tujuannya untuk melakukan laporan langsung dan juga membuktikan apakah ijazah ini asli atau tidak. Tinggal pihak-pihak terkait mau kasus ini diperpanjang atau diperpendek. Ini ada keterangan dari pelapor bahwa KKN-nya di desa ini, tapi ternyata desa ini tahun sekian belum ada. KKN-nya tahun 283. Padahal dia baru sekian semester, belum mendekati SKS 100. Ya. Tanya UGM, apa boleh? Kalau UGM menjawab, ada pengecualian. Memang boleh. Ya berarti mau tak mau dia akan terima kan? Betul. Nggak Ada boleh kondisi lagi. tertentu misalkan. Kalau misalnya ini ada lembar pengesahan yang salah. Ini kan karena apa? Supaya adil, pelapor harus diperiksa. Betul. Lembar pengesahan tidak ditandatangani, tanda tangan tidak, keterangan anaknya bukan namanya, tidak pakai JO, tidak pakai apa. Bagaimana menurut UGM? Oh, itu kesalahan administrasi kami. Ada lembaran yang benar tapi tidak ditempel di situ. Ini dia. Nah, berarti sudah kalah yang ini. Ya. Jadi artinya diperlukan di sini adalah keterbukaan, Penjelasan lebih detail begitu ya, Mas Susno ya. Saya yakin itu sudah dilakukan seperti itu, ya, tapi ke publik mungkin belum disampaikan. Dan Hasil forensik Polri bukan satu-satunya yang bisa diterima dalam pembuktian kasus ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Jika penggugat ijazah Jokowi tidak terima dengan hasil forensik Bareskrim Polri, maka bisa dilakukan pembanding. Karenanya keputusannya ada pada hakim. Sejauh hakim bisa diyakinkan, maka hasil forensik bisa dibantah. Oleh karena itu, dalam kasus ini tanggung jawab hakim sangat berat. Memiliki laboratorium yang bagus, pengalaman sekian puluh tahun, ya gitu. Kenapa kemarin penyajiannya kayak gitu? Jadi makanya ketika kami tadi juga, saya juga mendengar, saya harus disclaimer dulu, saya itu sebenarnya bukan bagian dari TPUA, bukan pelapor juga, tapi saya adalah pihak yang terkait yang diminta oleh TPUA untuk ikut menguji itu nantinya gitu. Nah, tadi TPUA juga mengajukan itu Pak Rifai ke Bareskrim untuk ke Biro Wasisdik ya gitu, untuk pengawas penyidik, untuk minta itu yang namanya gelar perkara khusus, dan tembusannya juga ke Kapolri, ke Kompolnas, ke kemudian Irwasum dan lain sebagainya. Ya moga-moga ini menjadi diskursus bagi masyarakat ya, kalau ada hal kayak gini itu kita masyarakat itu masih punya hak untuk menanyakan, tidak hanya top down. Sebelumnya, pengumuman telah dilakukan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri. Di sisi lain, pengacara Roy Suryo Ahmad Khozinuddin mengkritik kinerja Bareskrim Polri terkait dengan ijazah Presiden ke-7 Jokowi. Ia menganggapnya tidak bernilai. Ia mengatakan hal tersebut tidak bisa menjadi penguatan bukti laporan ke Polda, karena proses menguatkan laporan di Polda, ijazah Jokowi harus disita di Polda dan diproses di Polda meskipun harus balik ke Bareskrim. Polri ke depan, saya cinta kepada Polri, jangan sampai ini kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan lagi. Harusnya kayak gitu kan diinformasikan. Apakah tuh kalau nggak diinformasikan langsung ke website kan kita bisa lihat labjunya sampai mana, laporan kemajuannya sampai mana. Itu nggak tahu-tahu. Progres itu pihak Anda tidak tahu ya? Tidak ada, dan ahli-ahli yang sudah disiapkan dari pihak TPUA seperti saya tidak dipanggil, ya tidak diundang. Saksi-saksi dari pihak TPU pun tidak diundang. Ya, tahu-tahu yang dikumpulkan hanya saksi-saksi atau orang-orang yang kita nggak jelas siapa. Yaitu kalau yang didatangkan adalah kelompok atau gerombolan mereka atau istilahnya ternak mereka, ya sama aja, itu sama aja dengan bermain di kandangnya sendiri atau bermain di kebun binatangnya sendiri. Polemik mengenai keaslian ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi tidak kunjung reda, meski Bareskrim telah menyatakan bahwa ijazah tersebut asli. Pakar telematika Roy Suryo yang mempersoalkan keaslian Jokowi merasa belum puas dengan kinerja Bareskrim tersebut.
Menurut Roy, proses penyelidikan yang tidak transparan membuatnya dan banyak pihak ragu. Roy menilai ijazah yang ditampilkan Bareskrim justru menunjukkan banyak kejanggalan. Di samping lembaran ijazah Jokowi, polisi juga menampilkan foto ijazah asli di dalam map hitam yang diantarkan oleh adik ipar Jokowi, Wahyudi Adrianto. Ijazah dalam map itu tampak agak berbeda dari hasil scan di sebelahnya. Yang paling mencolok adalah logo UGM yang terlihat berwarna kuning. Roy mempertanyakan alasan ijazah Jokowi ini buru-buru dikembalikan oleh penyidik. Sebab ijazah diserahkan ke Polri pada hari Jumat, tetapi sudah dikembalikan ke Jokowi pada hari Selasa. Hanya yang dipersoalkan adalah tadi transparansi, keterbukaan, ya. Ketidakterbukaan menimbulkan ketidakpercayaan, akhirnya menimbulkan keraguan. Nah, apa ketidakpercayaan dan ketidakterbukaan tidak saya ulangi, tadi sudah disampaikan oleh Pak Roy. Dan mudah-mudahan Pak Roy sampai sekarang tetap orang pencinta Polri, karena dulu sering diminta bantuan, ya. Nah, ini koreksi untuk lembaga yang kita miliki bersama. Nah, sekarang apa jalan keluarnya ketidakterbukaan itu? Tadi sudah Pak Roy katakan sudah menyurati Bareskrim, ya. Untuk diadakan gelar, ya. Kemudian untuk Wasdik berfungsi, termasuk menyurati juga Kompolnas. Nah, kalau hasil kerjanya saya yakin sudah bagus, karena aparat laborat kita bagus, penyelidik kita bagus, penyidik kita bagus, hanya dalam mengkomunikasikannya kepada publik. Contoh, apa yang ini yang dikomunikasikan itu adalah identik dengan tidak identik. Betul. Mestinya kalau identik dengan tidak identik sudah dijelaskan oleh Pak Roy. Ijazah A sama-sama dikeluarkan oleh ijazah B, kertasnya sama, tanda tangan sama-sama ini identik. Tapi apakah ini autentik atau sah apa tidak? Kalau yang ini dikeluarkan lembaga tidak berwenang, ini lembaga tidak berwenang, ya identik dia. Roy juga menyaksikan keaslian dari 3 ijazah yang menjadi pembanding dalam proses pemeriksaan Bareskrim Polri. Menurutnya, berhubung identitas para pemilik ijazah tidak dibuka, dokumen tersebut juga bisa saja dipalsukan. Atas proses penyidikan yang menurutnya serampangan ini, Roy akan melaporkan penyidik Bareskrim Polri kepada sejumlah institusi pengawasan internal. Tidak tanggung-tanggung, Roy berencana untuk melaporkan penyidik dari Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri ke banyak lembaga. Roy mengatakan, walaupun lembaga yang akan didatanginya adalah pengawas internal Polri, laporan ini tetap perlu dilakukan agar masyarakat mengetahui ada proses yang tidak benar. Tapi kalau ini dikeluarkan oleh lembaga berwenang, ini lembaga berwenang identik ya. Ini dikeluarkan lembaga berwenang, ini tidak berwenang, maka dia tidak identik. Nah, jadi artinya perlu disampaikan bahwa kami mengambil pembanding adalah dari UGM. UGM menunjuk bahwa dari Fakultas Kehutanan tahun alumni 85 si A, B, C, D. Dan saya yakin itu sudah dilakukan begitu, hanya dalam komunikasi publiknya yang tidak bagus. Sehingga karena Pak Jokowi alumni 1985 kita bandingkan, sama-sama diakui dikeluarkan oleh Fakultas Kehutanan, oleh Rektorat, baru tadi turun sampai ke itemnya. Tanda tangannya sama, kertasnya sama, hurufnya sama, and so on, and so on. Barangnya ini, dilihat kan, ini barang yang asli dari Pak Jokowi, yang dipegang dia. Menurut Anda harusnya seperti itu ya, Pak Susno? Ya, ini kan teknik komunikasi saja. Dan saya yakin mereka sudah lakukan itu.